Udah sunat lebih gede dari Mas Aba. Mas Aba belum sunat. Makasih suster. Level nggak tadi? Masih pintar ya. Malah Suntik doang dikit. pintar, udah gede enak. Hari pertama di Jakarta langsung sunatin Bachkama sama dokter yang kemarin nyunatin Brekata juga. Udah dicek kondisi dudunya, udah cek lab juga. Alhamdulillah sih kalau anak laki-laki udah sunat aku ngerasa jauh lebih tenang, mengurangi resiko ISK. Assalamualaikum, hai alhamdulillah kita aku sama dia maksudnya. Sekarang udah 18 hari pasca melahirkan, udah sunat. Terus aku sekarang mau bahas sunat karena banyak banget teman-teman, sahabat-sahabat baik yang offline ataupun yang online yang nanyain, kok sunat anak dari bayi sih, nggak kasihan apa enggak? Nah jadi aku mau sedikit berbagi pengalaman, insya Allah ini bisa manfaat buat teman-teman yang lagi mengandung anak laki-laki atau enggak nanti punya anak laki-laki. Semoga pengalaman cerita kali ini bisa jadi masukan buat pertimbangan. Jadi waktu pertama kali aku tahu bahwa sunat anak itu lebih baik sedini mungkin. Adiknya Mas Hanung itu tinggal di Madinah. Mereka tinggal di Madinah udah hampir 11 tahun kayaknya ya. Nah ketika mereka tinggal di sana, dia sudah melahirkan 3 kali di sana. Dan dia cerita bahwa setiap bayi laki-laki di Arab itu ketika mereka pulang dari rumah sakit sudah dalam keadaan disunat. Aku langsung berpikir, wah kalau di Indonesia sunatnya nunggu anak gede, berarti itu budaya ya. Jadi aku pikir selama ini emang sunat yang ideal itu adalah ketika anak gede nanti terus jadi pengantin sunat, terus ada acara-acara. Tapi ternyata kayaknya budaya. Tapi saat itu aku masih belum punya anak laki-laki, aku masih santai soal yang namanya sunat. Sampai akhirnya ponakanku sendiri mengalami satu kasus yang cukup bikin kita sedih, khawatir, panik luar biasa. Ya jadi Kif itu sekitar umur 2 tahun setengah apa 2 tahun itu apa pokoknya 2 tahun seingat aku. Jadi kita lagi jalan ke satu tempat gitu di daerah Kemang, tiba-tiba Kif lagi main, nggak ada apa-apa gitu. Mbak saya lagi bikin video, jangan ada suara dulu, boleh nggak Mbak? Tiba-tiba kita lagi pergi ke bazar, salah satu bazar di Kemang, tiba-tiba nggak ada maksudnya orang kan kalau misalnya mau sakit tuh pasti ada gejala dulu gitu kan. Ini Kif enggak, tiba-tiba dia lagi main tiba-tiba ngejerit ya gitu kan. Terus aku bilang kenapa, itu kan panik. Terus dia megangnya ke sini ke daerah perut gitu, kenapa? Dan memang Kif ini bermasalah di perut, kadang-kadang suka jadi tiba-tiba dia pegang-pegang perut. Terus aku langsung nyamperin dia, terus dia bilang kenapa, terus nangis yang ngejerit sakit. Kita bawa ke rumah sakit, refleks langsung buka ke celana, maksudnya buka celananya. Terus dia bilang gini, wah ini yang anaknya nggak bisa pipis gitu kan, karena kayaknya tersumbat sama kotoran dan lain-lain gitu. Tapi penanganannya memang karena mungkin itu udah jam berapa, udah malam, jadi memang agak lama saat itu. Akhirnya kita pindah rumah sakit ke RSCM yang Kencana. Nyampe sana ternyata kita di mobil tuh ada masanya kayak dia udah pipis, dia tenang. Nanti tiba-tiba pipisnya juga bukan yang gitu, yang kayak cuma setetes kecil kayak butiran-butiran. Nah, jadi ternyata nyampe rumah sakit sana tuh di Cipto Kencana itu penanganannya lebih maksudnya mungkin karena rumah sakit yang sebelumnya itu kan mungkin orangnya terbatas, tapi karena Cipto tuh kan banyak banget gitu kan. Itu banyak banget, akhirnya penanganannya begini, dudunya ditarik begini. Srut gitu. Itu refleks pipisnya langsung gitu. Dari ngejerit sampai akhirnya tiba-tiba dia pas dia bisa pipis secara normal itu dia happy, lari-lari langsung seneng umur 2 tahun gitu. Jadi kayak dia seneng, dia bisa apa-apa lagi. Nah tapi begitu di rumah sakit tersebut kita bilang ini sekarang harus diapain, prosesnya panjang, USG kandung kemih, terus ada ginjal dicek ini. Akhirnya karena kita kasihan Kif terlalu lama, bawa pulang dulu deh. Rencananya besoknya mau balik lagi, bawa pulang tetap juga nangis apa begitu, sampai akhirnya besok paginya mau dibawa ke rumah sakit Cipto lagi. Tahu-tahu aku ingat ada rumah sakit khusus yang buat sunat itu di rumah sakit Asri yang di Buncit. Nyampe rumah sakit sana ketemu memang yang urologi, kan itu kan bagian laki-laki itu kan urologi. Udah ketemu yang spesialis yang khusus, dilihat, dia bilang oke, besok langsung masuk sini kita langsung operasi. Jadi memang
memang harus dioperasi karena ternyata kalau cowok itu membersihkan bagian dulunya tuh harus dibuka gini dikit-dikit set untuk dibersihin bagian batang atasnya. Kenapa? Karena banyak kotoran-kotoran aktif, kotoran-kotorannya menutup saluran pipisnya. Jadi waktu kecil dia di sini ada benjolan. Ternyata benjolannya itu tuh bukan benjolan penyakit, tapi kotoran numpuk di sini. Akhirnya kotoran semakin dia besar, kotorannya naik, akhirnya menutup si saluran pipisnya. Nah saat itu dia harus dia ternyata kena fimosis gitu, jadi emang harus operasi apa ya gitu selain sunat gitu. Jadi daripada 2 kali udah operasi terus ini lagi, akhirnya kita memutuskan untuk sekalian aja sunat. Jadi fimosisnya operasinya sekalian sunat juga. Kalau ditanya dulu pernah kayak gitu ya memang karena ternyata anak cewek dengan anak cowok ngebersihin pada saat ininya tuh emang harus benar-benar bersih. Jadi tips buat ibu-ibu di rumah, kalau punya anak cowok, nih kan ini nih gelap ininya, dudunya pada saat membersihkan harus ditarik sedikit seperti ini, terus bagian atasnya dipakein kasa atau apa, dibersihin. Nah, itu namanya fimosis. Jadi ada anak-anak yang dudunya itu kalau dimundurin, kulupnya dimundurin, tetap nggak kelihatan itu burungnya. Nah terus semenjak kejadian si Kif, aku mulai aware, oh ternyata bersihin anak laki-laki ketika mereka pipis tuh ada ekstra ya. Terus kejadian juga sama Adam, anaknya Shiren. Adam itu juga masih bayi, bahkan harus lari ke rumah sakit karena mampet juga. Shiren makasih bilang, ya kalau punya anak laki-laki please sunat dari bayi, karena itu penting banget menghindari anak-anak kena ISK, infeksi saluran kemih. Karena kalau udah kena ISK itu anak panas tinggi, rewelnya luar biasa, dan biasanya harus kena antibiotik. Lahirlah Kaba lahir. Iya karena budaya Indonesia anak sunat tuh pas gede kan. Jadi aku Mas Anung mau nyunatin Kaba tuh agak takut-takut gitu kan. Bener nih bayi merah kita sunatin. Akhirnya tunggu gedean dikit deh. Pas udah 6 bulan kita mau sunatin, taunya udah kegedean. Karena kalau udah 6 bulan kakinya udah banyak goyangan gitu kan. Kata dokter kalau mau sunatin anak dari bayi, lebih baik pas baru lahir atau sebelum 6 bulan. Supaya nih kalau bayi baru lahir kan gini, dia cuma terlentang doang, hidupnya terlentang sama tidur. Nah mengeden-ngeden dikit lah. Nah ya begini doang hidupnya. Jadi masih aman dudunya gitu. Akhirnya Kaba belum sunat, kena lah yang namanya ISK. Shiren cuman bilang gue udah bilangin sama elo sunat dari bayi. Ngeyel kata Shiren, ngerasain kan ISK panas tinggi, bolak-balik ke rumah sakit. Aku bawa Abah tuh ke rumah sakit. Ada kali sama Mbak Siti kita muter ke beberapa rumah sakit yang banyak buat nyari dokter yang tepat, dan ternyata Abah fimosis. Jadi kulupnya kalau dimundurin gini mau aku bersihin sama Mbak Siti, nggak pernah ketemu ujung dudunya, saking sempitnya kulupnya dia. Itulah aku menyesal nggak sunat dia dari bayi. Lahir Brekata lahir 3 hari aku langsung sunat. Udah nggak mikirin, nggak tega ngeliat bayi merah, karena aku udah pengalaman ngurusin Kaba berbulan-bulan karena ISK-nya dia dan fimosis. Terus Brekata lahir 3 bulan disunat, Masya Allah keluar dari ruang operasi dia pakai diaper yang sekali pakai popok sekali pakai. Jadi aku pikir kan kalau habis sunat harus dibuka gitu kan dudunya kemana-mana, enggak, dia tetap pakai popok sekali pakai. Terus cuma dikasih NaCl buat nyembuhinnya sama salep 1,5 hari kering, nggak rewel sama sekali. Jadi ya cuma nangis, mau nyusu ya mau nyusu, kasih susu. Terus aku siapin paracetamol kalau dia demam, tapi dia nggak demam sama sekali, dia nggak rewel sama sekali, nggak kena paracetamol. Udah 1,5 hari kering. Aku bilang Masya Allah nggak ada drama, anak nggak ada trauma, anak nggak rewel sama sekali, 1,5 hari kering. Ini nggak mungkin akan terjadi kalau kita sunat anak udah gede. Akhirnya pas ngelahirin dia, aku langsung bercita-cita aku harus sunat lagi dari lahir kayak Brekata. Tapi di Jogja itu belum common. Dokter malah pada bingung, bener mau sunatin anak ini dari bayi banget gitu kan. Jadi emang di Indonesia itu belum common bahwa bayi itu sunat. Akhirnya aku pulang ke Jakarta setelah dia 15 hari lahir. Sampai Jakarta hal pertama yang kulakuin adalah sunat. Nah sebelum sunat dokter akan cek darah dulu, cek pembekuan darahnya dulu. Terus karena sekarang lagi musim corona, dia di rapid test dulu. Udah disunat, ternyata dia fimosisnya lebih parah dibandingkan si Kaba. Lebih sempit, ujungnya sampai lengket, bahkan ujungnya udah mengeras. Ini kata dokter, kalau lo nggak langsung sunat, pasti lo akan kena drama-drama ISK pada nantinya. Si Bre udah kering nih 1,5 hari. Dia masih berdarah. Bagus. Oh ini bagus. Bagus nih. Dia disensor ya dudunya. Oke, disensor ya. Jangan kelihatan nih malu. Oke, boleh. Pinter banget. Emang paling enak kalau masih bayi begini. Iya. Penyembuhannya cepat. Oke, gini-gini mandi biasa aja. Oh udah boleh mandi? Boleh. Oh, Terus oke. salepin seperti biasa. Salupinnya tuh sehari berapa kali sih? Aku tiap pipis aku kasih loh. Iya. Nggak sambil apa-apa. bersihin.
terus udah gitu kasih Tapi dudunya boleh dikeringin gak sih? tap. Iya, takutnya ngilu, aku gak berani nyentuh. Aku tiupin aja dulu sampai kering biasanya. Oke, alhamdulillah udah selesai kontrol. Terus dudunya baik, jahitannya udah mulai kering, dia juga udah bisa. Mana? Ini dia. Dia juga udah bisa mulai dimandiin besok. Terus nggak ada obat tambahan. Jadi ya paling lama insya Allah seminggu udah benar-benar kering banget. Tadi belum kering banget sih, masih agak sedikit berdarah dan agak ada nanahnya dikit. Tapi emang menurut dokter progresnya udah oke. Anaknya mah slow aja. Kita yang lebih panik kan kadang-kadang. Iya, jadi dia udah sunat, terus dokter bilang kalau anak yang fimosis kayak dianya udah sampai sempit banget, terus sampai lengket, dia pasti akan lebih lama penyembuhannya, nggak cuma 1,5 hari kayak Bre. Dan akan ada kayak benyek bahasa dokter, jadi kayak lukanya tuh basah terus gitu. Dan emang nih lukanya masih agak basah, sekarang udah masuk hari ke-3, masih agak basah, nggak secepat si Bre. Tapi ya pastinya nggak ada drama, begini aja. Paling nangis-nangis kalau mau nyusu. Lancar alhamdulillah. Ada perlengketan, kayaknya udah agak lama perlengketannya, soalnya kulitnya udah mulai nggak lentur, tapi oke kok. Biasanya kalau kayak begini, biasanya penyembuhan lukanya tuh agak biasanya nggak semulus kalau nggak ada perlengketan. Oke. Jadi kalau nggak ada perlengketan tuh biasanya kan bersih, terus nggak ada kuning kayak benyek gitu, itu biasa. Kalau ada udah perlengketan akan mengalami masa-masa penyembuhan seperti itu. Nggak usah khawatir, nanti setelah yang kelihatannya benyek dia akan kelihatan mengering kayak koreng gitu, tapi ntar clean sih. Jadi it's okay. Pelengketan tuh fimosis itu bukan sih? Fimosis bukan itu ya? Jadi si kulupnya itu sempit. Jadi si kepala penis itu nggak bisa kelihatan di saat si kulupnya ditarik. Oke. Nah kondisi seperti itu suka bikin adanya perlengketan karena kotoran ngumpul. Oh, tadi dia udah ngumpul gitu kotorannya? Kotorannya ya lumayan ya. Oke. Waktu Bre kan 1,5 hari kering. Ini bisa jadi lebih lama ya? Bisa jadi lebih lama karena perlengketannya kotornya lumayan, terus ada perlengketannya lebih lengket. Jadi lebih susah dipisahkan antara si kulup dengan si kepala penis itu. Oke. Gitu. Jadi mungkin nanti masa-masa benyeknya agak lama, masa-masa lukanya kelihatannya basahnya gitu. Tapi pakai popok sekali pakai boleh ya? Aku nggak rekomen ya. Lebih bagus sih sebenarnya dengan popok kain, lebih sering terbuka. Gitu. Jadi nanti kalau udah lagi bersihin, biarin dulu sampai dia kering, baru nanti tutup lagi pakai popok kain. Oke. Aku udah sunat, terima kasih dokter. Hebat, dia tidak menangis. Nah ini cuma pas disuntik doang. Suntik bius lokal ya? Bius lokal. Nah, semenjak mengalami anak yang udah sunat sama yang belum sunat, Bre sama Kaba, aku langsung campaign ke semua orang, kalau punya anak laki-laki lebih baik sunat pas bayi. Karena aku merasakan perbedaannya anak yang sudah sunat sama yang belum sunat. Ya cuman ya lagi-lagi balik ke budaya Indonesia, masih banyak orang yang menganggap sunat itu nanti harus dirayakan, harus ada pengantin sunat. Nah ini kembali ke orang tua, lebih baik orang tua konsultasi sama dokter pas bayinya baru lahir, anak cowok langsung cek anaknya fimosis apa enggak. Kalau anak kamu fimosis, aku sarankan sunat. Banyak yang nanya juga, metode sunat apa yang aku pakai? Yang klep, yang smart klep kah? Atau yang apa? Aku kembali sunat yang konvensional dengan dokter bedah di rumah sakit karena emang aku merasa lebih safe aja karena kan masih bayi banget. Jadi kalau terjadi apa-apa, nauzubillah min dzalik, misalnya pendarahan atau apa, dia di rumah sakit dan akan bisa mendapatkan penanganan yang cepat dan juga tepat. Terus ditanya biaya sunat dia berapa? Kebetulan aku kemarin di rumah sakit swasta dan rumah sakit ini emang terkenal agak mahal. Kita kemarin habis sekitar 6 juta. Waktu Bre kata habisnya dulu sekitar 4,5 juta di rumah sakit yang sama. Jadi sebenarnya harganya nggak semua 6 juta, 4,5 juta. Cari rumah sakit yang kamu percaya aja dan bisa cek harganya, tiap rumah sakit itu harganya berbeda. Kalau pengen pakai yang smart claim gimana atau yang apa, aku nggak bisa kasih referensi karena dua-duanya anakku sunat dengan cara konvensional, pakai dokter bedah gitu. Nah terus sekarang semua nanya, Abah udah sunat belum? Itu menjadi satu rasa bersalahku yang luar biasa. Aku selalu bilang sama Abah maafin biaya, kamu belum sunat, kamu nanti akan mengalami masa-masa. Ya semoga nggak lagi si ISK lagi, pas dewasa dia akan sunat. Karena sunat dewasa sama kecil pasti beda. Kalau kecil nih dia udah lupa kan sakitnya, jadi akan berkurang yang namanya trauma. Saranku ketika anak udah keburu di atas 6 bulan, anak laki-laki, lebih baik sunatnya nanti nunggu dewasa, nunggu si anak bisa diajak kompromi. Karena kalau sunat di usia seperti dia bayi gini, hanya bius lokal.
Jadi bayi ini bangun yang dibius cuman bawah doang. Nah kalau anak udah di atas 6 bulan, anaknya tidak kooperatif, itu harus bius total. Ngebayang gak sih anak cuman gara-gara sunat dia harus bius total? Agak tegang ya ngelihatnya. Jadi aku pengen Kaba sunatnya nanti ketika dia udah gak harus bius total, mungkin usia 5 tahun, jadi udah bisa diajak ngomong, dia udah siap dan hanya cukup bius lokal. Kalau ada kendala medis, sunat aja kalau udah keburu di atas 6 bulan, kalaupun harus bius total nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada kendala medis, nunggu anak kooperatif sehingga hanya bius lokal aja. Gitu, maafin aku ya Abah ya. Adik-adiknya udah sunat dan ada yang bilang kalau sunat lebih dini nanti perkembangan pertumbuhan dudunya itu nggak akan maksimal. Aku udah nanya sama banyak dokter, ternyata itu nggak ada teori seperti itu. Jadi dudu itu kata dokter ya emang udah bawaan dari lahir, dia akan sebesar apa. Dan kalau buat kalian yang anaknya dudunya kecil, aku pengalaman keluarga ada yang bermasalah dengan itu, tinggal disuntik hormon aja sih gitu. Bisa datang ke dokter endokrin. Abah dia udah siap disunat. Lucunya sekarang yang tidak siap disunat adalah bapaknya. Bukan bapaknya udah sunat maksudku. Cuman si Mas Hanung belum siap melihat Abah disunat. Kata Mas Hanung, dia ada pengalaman seru soal disunat. Sebenarnya nggak seru, ini agak serem. Aku baru diceritain Uti kemarin, mertuaku. Jadi Mas Hanung itu dia ada trauma besar akan yang namanya sunat. Jadi Mas Hanung itu pernah disunat, terus udah sampai rumah pendarahan, balik lagi ke mantrinya. Dia bukan di dokter, di mantri. Coba nih Abah, Mas Abah dia mau nanya, Mas Abah udah mau disunat belum? Kenapa mau disunat? Dibohongin sama Mbak Siti. Jadi katanya kalau dia sunat dia mau dikasih cupacup, padahal dia nggak tahu cupacup tuh apa. Jadi Abah, ya menurut Mas Hanung, Abah udah siap sunat karena mau cupacup. Dia belum tahu sunat tuh apa. Jadi Mas Hanung belum mau. Jadi Mas Hanung punya trauma besar akan yang namanya sunat. Justru aku ngerasa si Bre gedenya cepet banget karena udah disunat, hampir ngebalap Abah. Tapi enggak sih, kayaknya mitos. Itu emang pernah. Jadi udah siap disunat. Sunat tuh apa sih? Dudunya diapain? Dia terus ntar jadi gede. Tuh kan, dia cuma tahu dudunya dilihat terus jadi gede. Yang gede dudunya atau abahnya? Dudunya. Jadi Abah berani sunat karena mau dikasih cupacup. Sunat tuh sakit nggak sih? Sunat sakit nggak kata Mak Iti? Enggak. Takut digunting. Takut digunting. Dia lagi dibohongin sama Mak Iti. Beata nah sini. Dia mau nanya sebentar. Beata udah disunat belum? Sakit nggak disunat? Sakit. Emang disunat pas segede apa? Disuntik. Beata kan disunatnya pas baby. Ingat nggak? Ingat nggak pas disunat? Ingat. Kamu baru 3 hari lahir loh. Ntar jawab dulu. Jadi sakit nggak disunat? Sunat tuh diapain sih? Digunting apanya? Nah, banyak yang nanya nih pasti. Dia aku konsulnya kemana nih? Ke Objin, ke dokter dokter bedah. Saranku konsul dulu ke dokter anak. Dari dokter anak nanti baru akan disaranin langsung ke dokter bedah. Dia juga nggak sama dokter bedah anak, tapi dokter bedah umum pun bisa melakukan itu. Semoga manfaat.